Pernahkah kamu memperhatikan wajah jerapah, lalu membandingkannya dengan unta? Sekilas, bentuk kepalanya hampir sama. Moncong panjang, mata besar di samping, rahang kokoh. Banyak orang lalu bertanya, apakah jerapah dan unta sebenarnya masih satu keluarga? Apakah kemiripan wajah itu tanda kesamaan genetik, atau hanya kebetulan evolusi? Di video ini, kita akan menelusuri jawabannya. Dari tengkorak, DNA, hingga sejarah evolusi jutaan tahun lalu. Secara visual, jerapah dan unta memang tampak serupa, terutama pada bagian kepala. Keduanya memiliki moncong memanjang, rahang besar untuk mengunyah tumbuhan, dan posisi mata yang memungkinkan penglihatan luas. Tapi dalam biologi evolusi, kemiripan bentuk tidak selalu berarti hubungan darah dekat. Alam seringkali mengulang desain yang sama untuk makhluk hidup yang menghadapi tantangan serupa. Semua mamalia herbivora besar berangkat dari template anatomi yang mirip. Rahang kuat untuk serat tumbuhan, moncong panjang untuk menjangkau makanan, gigi geraham yang lebar, sapi, rusa, jerapah, bahkan unta. Semuanya mewarisi cetak biru dasar ini dari nenek moyang mamalia purba. Jadi, sebagian kemiripan kepala hanyalah warisan desain dasar, bukan tanda kekerabatan dekat. Dalam biologi, ada istilah penting, evolusi konvergen. Ini terjadi ketika dua spesies yang tidak berkerabat dekat berkembang menjadi mirip, karena menghadapi lingkungan dan kebutuhan yang serupa. Jerapah dan unta sama-sama pemakan tumbuhan keras, hidup di lingkungan terbuka, butuh kewaspadaan tinggi terhadap predator. Akibatnya, bentuk kepala yang efisien dipilih oleh alam pada jalur evolusi yang berbeda. Mirip secara fungsi, bukan karena satu garis keturunan. Ketika kita masuk lebih dalam ke tengkorak dan struktur anatomi, perbedaannya mulai terlihat jelas. Jerapah memiliki osikone, struktur mirip tanduk berlapis kulit yang tidak pernah dimiliki unta. Tengkorak jerapah lebih memanjang dan ringan, disesuaikan dengan leher ekstrem yang bisa mencapai 2 meter. Unta, di sisi lain, memiliki bibir terbelah yang sangat fleksibel, adaptasi khusus untuk memakan tumbuhan berduri di gurun. Secara anatomi detail, keduanya berkembang ke arah yang sangat berbeda. Tapi untuk benar-benar memahami mengapa jerapah lebih dekat dengan sapi dan rusa, kita harus mundur jauh ke awal mula semuanya. Sekitar 55 juta tahun yang lalu, jauh sebelum ada savana Afrika atau gurun pasir yang kita kenal hari ini, hidup sebuah makhluk kecil, tidak tinggi, tidak gagah, bahkan nyaris tak mencolok. Namanya Diakodeksis. Ukurannya hanya sebesar kelinci, kakinya ramping, tubuhnya ringan. Namun justru dari makhluk inilah seluruh garis keturunan Artiodactyla bermula. Diakodeksis adalah mamalia berkuku genap paling awal yang diketahui sains. Ia sudah memiliki ciri khas penting. Berat tubuh bertumpu pada 2 jari utama, ciri yang kelak diwarisi oleh sapi, rusa, jerapah, bahkan unta. Saat itu, dunia masih dipenuhi hutan lebat. Tidak ada jerapah berleher panjang, tidak ada unta berpunuk, hanya makhluk kecil yang berlari cepat untuk bertahan hidup. Seiring waktu, keturunan Diakodeksis mulai menyebar. Sebagian beradaptasi untuk mengunyah rumput. Sebagian lain mengembangkan sistem pencernaan rumit. Dan di titik inilah, garis evolusi mulai bercabang. Sekitar 40 hingga 50 juta tahun lalu, cabang unta, Camelidae, berpisah lebih awal. Sementara cabang lain, yang kelak melahirkan sapi,
rusa, dan jerapah tetap berjalan bersama lebih lama. Itulah sebabnya, meski jerapah dan unta tampak mirip dari luar, secara genetik, jerapah justru lebih dekat dengan sapi dan rusa. Mereka berbagi nenek moyang yang lebih baru. Satu jalur evolusi, satu cerita yang sama. Dari makhluk kecil di hutan purba, lahirlah raksasa savana dan penguasa gurun. Evolusi tidak selalu berjalan lurus. Ia bercabang, memisah, lalu membentuk keajaiban yang kita lihat hari ini. Jadi, mengapa kepala mereka tampak mirip? Karena alam tidak peduli pada nama, tidak peduli pada persepsi manusia. Alam hanya peduli pada satu hal, fungsi dan kelangsungan hidup. Jerapah dan unta adalah contoh sempurna bahwa kemiripan bentuk tidak selalu berarti hubungan darah. Mirip di luar, jauh di dalam, dan justru disitulah keindahan evolusi bekerja. Meski berasal dari ordo yang sama, Artiodactyla, alam tidak memberi mereka jalan hidup yang sama. Di titik inilah, kemiripan berhenti dan keunikan mulai bicara. Jerapah tidak menjadi tinggi karena menambah tulang. Ia tetap memiliki 7 tulang leher, jumlah yang sama seperti manusia. Namun setiap ruasnya diregangkan oleh waktu, oleh kebutuhan, oleh seleksi alam yang perlahan tapi kejam. Leher ini bukan hiasan. Ia adalah alat bertahan hidup. Namun tinggi membawa konsekuensi. Ketika kepala jerapah menjulang lebih dari 5 meter, darah harus melawan gravitasi. Untuk itu, alam membangun jantung seberat hampir 11 kg. Memompa darah dengan tekanan 2 kali lipat tekanan darah manusia. Dan saat jerapah menunduk untuk minum, katup-katup khusus menjaga agar otaknya tidak tenggelam oleh aliran darahnya sendiri. Tanpa sistem ini, setiap tegukan air bisa menjadi akhir hidupnya. Bahkan lidahnya pun unik, panjang, lentur, berwarna biru kehitaman. Warna gelap ini melindunginya dari sengatan matahari Afrika. Dengan lidah itu, jerapah meraih daun akasia berduri, makanan yang tak mampu dijangkau oleh pesaingnya. Sementara itu, di tempat yang hampir tak memberi ampun, gurun pasir, unta menempuh jalan yang berbeda. Punuk di punggungnya bukan tempat menyimpan air, melainkan lemak. Cadangan energi, cadangan kehidupan. Saat makanan dan air menghilang, lemak itu dipecah menjadi energi dan bahkan menghasilkan air dari dalam tubuhnya sendiri. Hidung unta pun bukan hidung biasa. Setiap tarikan napas dirancang untuk bertahan. Uap air yang keluar saat bernapas ditangkap kembali, dikembalikan ke tubuh. Sedikit demi sedikit, tapi cukup untuk hidup. Darah unta menyimpan keajaiban lain. Sel darah merahnya berbentuk oval, bukan bulat seperti manusia. Bentuk ini memungkinkan darahnya mengembang ekstrem tanpa pecah. Karena itu, unta bisa minum hingga 100 liter air dalam satu waktu, tanpa menghancurkan sistem peredaran darahnya sendiri. Jerapah ditinggikan oleh pohon, unta ditempa oleh pasir. Mereka tidak diciptakan untuk menjadi sama. Mereka diciptakan untuk menjadi sesuai. Karena alam tidak peduli pada nama, tidak peduli pada persepsi manusia. Yang penting bagi alam hanyalah satu hal, siapa yang mampu bertahan hidup.